Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kita akan lanjut baca tentang Muhammad the Great Leader, bagian yang kedua, yaitu tentang peristiwa kenabian Nabi Muhammad SAW. Bismillah. Sebagai sosok manusia agung, Nabi Muhammad SAW banyak mengalami peristiwa menakjubkan semasa hidupnya. Di antaranya, peristiwa yang memperlihatkan bahwa Allah SWT telah memilihnya sebagai seorang nabi dan rasul terakhir. Dalam hal ini, penulis akan menayangkan beberapa peristiwa penting perihal kenabian Nabi Muhammad SAW, baik pada masa pra-kenabian sebelum beliau diangkat secara resmi oleh Allah SWT sebagai nabi dan rasul, maupun pada masa setelahnya. Peristiwa agung pertama yang memperlihatkan secara jelas bahwa Nabi Muhammad SAW ialah manusia agung yang terpilih sebagai rasul dan nabi terakhir terjadi ketika beliau masih bayi. Ketika itu, sudah menjadi tradisi kebanyakan manusia Arab yang hidup di wilayah perkotaan untuk mengirimkan anak-anak mereka yang baru lahir ke daerah gurun untuk disusui hingga disapih dan menghabiskan masa kanak-kanak mereka di tengah-tengah suku Baduy. Pada waktu itu, Aminah baru saja melahirkan bayi laki-laki tampan yang diberi nama Muhammad. Sebagaimana adat tersebut, Aminah juga berkeinginan agar anaknya kelak dapat diasuh oleh seorang wanita dari suku Baduy. Oleh karenanya, ketika beberapa wanita dari suku tersebut datang ke Mekah untuk menawarkan jasa kepada penduduk Mekah yang memiliki jabang bayi, ia termasuk salah seorang yang segera menawarkan anaknya untuk memperoleh asuhan dan susuan dari mereka. Sayangnya, ketika Muhammad merupakan seorang anak yatim, sang ayah Abdullah wafat ketika Muhammad masih dalam kandungan ibunya. Beberapa calon ibu susuan dari suku Baduy justru menolak tawaran Aminah. Mereka khawatir kalau nantinya tidak akan memperoleh keuntungan dari menyusui anak yatim. Keuntungan di sini yang dimaksud tidak lain ialah berupa ikatan dengan keluarga dari anak-anak asuh yang mereka susui, baik berupa kekayaan materi maupun hal lainnya. Sementara itu, Halimah, seorang perempuan dari suku Baduy, ternyata malah belum memperoleh bayi susuan. Ia selalu kalah ketika bersaing dengan para wanita Baduy lain untuk mendapatkan anak asuh. Halimah hanyalah seorang wanita Baduy yang miskin, sehingga banyak dari penduduk Mekah yang enggan menyerahkan bayi kepadanya. Mereka tentu memilih wanita-wanita suku Baduy yang dianggap lebih mampu untuk merawat seorang bayi mereka. Karena hanya tersisa satu bayi yang tak kunjung memperoleh ibu susuan, yaitu Muhammad bin Abdullah, Halimah yang juga tak kunjung mendapatkan anak susuan akhirnya memutuskan untuk menyusuinya saja. Ia memutuskan bahwa dirinya enggan kembali ke rombongan teman-temannya tanpa mendapatkan seorang bayi untuk disusui dan diasuh. Alhasil, keputusan untuk menjadikan Muhammad sebagai anak asuh dan susuannya ialah keputusan yang mesti ia ambil agar tidak kembali ke kampung halamannya dengan tangan kosong. Pada saat diasuh dan disusui oleh Halimah, berbagai peristiwa agung dan ajaib sebagai tanda bahwa Muhammad ialah manusia pilihan seringkali terjadi. Ketika bayi laki-laki bernama Muhammad itu dibawa oleh Halimah ke kediamannya misalnya, ketika itu pula Allah SWT terus melimpahkan keberkahannya. Konon, domba-domba betina peliharaan keluarga Halimah senantiasa penuh air susunya. Ini terjadi tidak lain karena kehadiran Muhammad di tengah-tengah keluarga Halimah menjadi sumber berkah bagi keluarga tersebut. Peristiwa selanjutnya terjadi ketika usia Muhammad menginjak 3 tahun. Ketika itu, Muhammad masih dalam asuhan Halimah. Martin Links menuturkan bahwa Nabi Muhammad dan saudara angkatnya, yakni putra Halimah, tengah asik bermain dengan anak biri-biri. 2 laki-laki bergamis putih malaikat datang dan mengambilnya. Dan kedua laki-laki itu kemudian membaringkan Muhammad serta membelah dadanya. Bahkan mengeluarkan isi dadanya, yaitu jantung. Barangkali yang dimaksud ialah hati untuk dicuci dengan salju. Dalam peristiwa tersebut, sesuatu yang dikeluarkan oleh 2 laki-laki bergamis itu dari jantung Muhammad tidak lain ialah segumpal darah hitam yang pekat.
Dan peristiwa itu sesungguhnya menjadi salah satu bukti bahwa ketika masih kanak-kanak, jantung Nabi Muhammad telah dioperasi dan disucikan oleh malaikat sehingga jantungnya menjadi bersih dari noda-noda dan nafsu-nafsu dunia. Peristiwa kenabian lainnya terjadi ketika Nabi Muhammad SAW menginjak usia 9 tahun atau menurut beberapa sumber yang lain berusia 12 tahun. Saat itu beliau sudah diasuh oleh pamannya yakni Abu Thalib setelah sebelumnya diasuh oleh sang kakek Abdul Muthalib. Abu Thalib konon hidup melarat. Karena itu Muhammad perlu bekerja semampunya untuk meringankan beban finansial sang paman. Dan beliau memilih untuk bekerja sebagai pengembala domba dan kambing. Pada suatu hari, Muhammad dan pamannya memutuskan pergi bersama dengan Khalifah saudagar ke Suriah atau Syam untuk berdagang. Abu Thalib sebenarnya keberatan jika sang kemenakan ikut menemaninya berdagang. Ia tidak tega melihat kemenakan yang dicintainya itu mesti bekerja terlalu keras, apalagi menempuh perjalanan jauh bersamanya yang tentu akan sangat melelahkan. Namun, karena desakan Muhammad, Abu Thalib pun memberi izin kepada kemenakannya itu. Diceritakan bahwa dalam perjalanan ke Suriah, Muhammad bertemu dengan seorang pendeta bernama Bahira. Dan sang pendeta telah melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad sesuai petunjuk manuskrip atau kitab kuno yang meramalkan tentang datangnya seorang nabi pada masyarakat Arab. Ketika itu, Bahira juga menyaksikan peristiwa ajaib yang tidak pernah dilihatnya. Konon, ia melihat segumpal awan senantiasa menaungi kafilah saudagar dari Mekah tersebut sehingga mereka terlindung dari terik matahari. Karena mengetahui tanda-tanda kenabian yang amat jelas pada diri Muhammad, Bahira lantas menasihati Abu Thalib selaku paman yang sekarang mengasuhnya untuk tidak terlalu jauh memasuki negeri Syam. Ia khawatir jika orang-orang Yahudi sampai mengetahui tanda-tanda kenabian itu, maka mereka akan berbuat jahat terhadap Muhammad. Bahira juga berpesan agar Abu Thalib selalu menjaga dan melindungi Muhammad, karena ia kelak pasti akan menjadi orang besar, yakni manusia agung yang terpilih sebagai nabi pungkasan. Peristiwa kenabian yang selanjutnya ialah peristiwa agung yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Martin Lings secara apik menuturkan bahwa tidak lama setelah adanya tanda-tanda lahiriah mengenai otoritas dan misinya, Muhammad mulai mengalami tanda-tanda batiniah yang mendukung tanda-tanda lain yang telah beliau sadari sebelumnya. Ketika ditanya mengenai hal itu, beliau berbicara tentang mimpi yang benar. Maksud mimpi yang benar tidak lain ialah petunjuk berupa mimpi seumpama kilatan cahaya yang menegaskan bahwa beliau ialah manusia terpilih. Konon, karena mimpi-mimpinya tersebut, Nabi Muhammad SAW menjadi lebih sering menyendiri dan pergi melakukan penyendirian spiritual di sebuah gua di Bukit Hiro. Dalam perjalanannya, beliau seringkali mendengar dengan jelas ucapan Assalamualaikum wahai Rasulullah. Lalu ketika beliau berbalik dan mencari orang yang mengucapkannya, beliau tidak pernah berhasil melihat seorang pun. Ucapan salam tersebut seakan-akan hilang di telan bumi. Setelah berkali-kali melakukan tahanus, wahyu yang sudah lama dinantikan akhirnya turun. Pada waktu itu, Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Pada suatu malam menjelang akhir Ramadan, ketika beliau tengah asik bertahanus di Gua Hira, seorang malaikat dalam rupa manusia datang menghampirinya. Sang malaikat bernama Jibril itu mendekap beliau hingga beliau kesulitan bernapas. Jibril melepaskan dekapannya dan berkata, "Bacalah." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Jibril lantas mendekap Nabi Muhammad lagi hingga beliau merasa sesak dan mengulangi ucapannya, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Lalu untuk ketiga kalinya, Jibril mendekap Nabi Muhammad SAW seperti sebelumnya ketika ia melepaskannya dan berkata, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya."
Demikianlah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa agung itu menjadi bukti perihal misi kenabian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Konon, selepas memperoleh wahyu pertama tersebut, beliau segera pulang ke rumahnya. Dengan tubuh yang gemetar dan menggigil, beliau segera merebahkan dirinya di dipan, seraya meminta bantuan istrinya Khadijah untuk menyelimuti tubuhnya. Tentunya masih ada beberapa peristiwa penting perihal kenabian Nabi Muhammad SAW, termasuk ketika seorang kafir mendekati beliau seraya meminta bukti ihwal kenabiannya. Di atas Gua Hira, beliau kemudian membelah bulan menjadi dua, sebagai bukti bahwa dirinya benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itu, beberapa orang yang turut hadir, baik dari kalangan mukmin maupun kafir, menyaksikan dengan mata telanjang peristiwa tersebut. Peristiwa kenabian yang lain lagi, dan barangkali inilah peristiwa terpenting, ialah ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan spiritual yang dikenal dengan istilah Isra dan Mi'raj. Beliau melakukan perjalanan dari Yatsrib, Madinah, hingga Yerusalem dengan menunggang burak bersama malaikat yang menunjukkan jalan dan mengukur kecepatannya. Dan puncak di mana Mi'raj yang dilakukan Nabi ialah ketika beliau menuju Sidrat Al-Muntaha. Di tempat inilah beliau kemudian menerima perintah sholat fardu 5 kali dalam sehari. Baik kawan-kawan, intisari dari bab 2 ini adalah sebagai seorang manusia agung, Nabi Muhammad SAW banyak mengalami peristiwa menakjubkan semasa hidupnya. Rangkaian peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW memperlihatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihnya sebagai seorang nabi dan rasul terakhir. Sungguh, tidak ada nabi dan rasul terakhir umat Islam selain beliau, baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah, bacaan kita malam ini sudah selesai. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Kita akan lanjut lagi bacaan selanjutnya di bab ketiga, yaitu tentang manusia suci yang terbebas dari dosa dan maksiat, masih dalam Muhammad the Great Leader. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.